Saya Nur Asya Dahlan dari Pendidikan Biologi ICP jurusan Biologi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dasar teori dan langkah kerja mengenai percobaan unit alat indera. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai manusia membutuhkan informasi dari lingkungan luar untuk menjalani kehidupan kita masing-masing dengan baik. Dalam tubuh manusia terdapat bagian-bagian yang mempunyai tanggung jawab dan tugas utama dalam menyampaikan informasi. Informasi ini berupa rangsangan yang akan ditangkap oleh reseptor. Reseptor ini merupakan bagian dari sistem saraf dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai penerima rangsangan dari luar ke dalam tubuh manusia yang akan diterima oleh reseptor, membutuhkan beberapa organ tertentu yang terdapat dalam tubuh manusia yang kita sebut dengan alat indera. Alat indera ini diantaranya ialah mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Sel-sel saraf yang terdapat pada reseptor tersebut akan melayani dan berfungsi sebagai alat perantara yang akan membawa ke otak untuk ditafsirkan. Adapun pembagian reseptor berdasarkan rangsangan yang diterima dalam tubuh manusia terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama itu kemoreseptor. Kemoreseptor ini merupakan alat indera yang merespon terhadap rangsangan zat kimia, yaitu indera pembau pada hidung dan indera pengecap pada lidah. Kemudian yang kedua, mekanoreseptor. Mekanoreseptor ini merupakan alat indera yang merespon terhadap rangsangan gaya berat, tegangan suara, dan tekanan, yaitu indera peraba pada kulit dan indera pendengaran pada telinga. Kemudian yang ketiga adalah fotoreseptor. Fotoreseptor ini merupakan alat indera yang merespon terhadap cahaya, yaitu indera penglihatan pada mata. Dalam percobaan unit alat indera ini terdiri dari 5 sesuai dengan jumlah alat indera. Dalam melakukan percobaan pada unit alat indera ini membutuhkan 2 praktikan, 1 sebagai objek percobaan dan 1 yang melakukan percobaan. Percobaan yang pertama adalah indera pengecap. Tujuannya itu yang pertama menentukan kecermatan pengecapan praktikan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menentukan letak penyebaran reseptor dari keempat sensasi kecap primer. Dalam percobaan ini dilakukan dengan cara meletakkan larutan-larutan bahan uji pada lidah praktikan sesuai dengan letak pusat sensasi primer tersebut. Letak sensasi kecap primer tersebut seperti manis di ujung lidah, asin di tepi depan lidah, asam di tepi belakang lidah, dan pahit di pangkal lidah. Kemudian percobaan yang kedua adalah indera penglihatan. Dalam indera penglihatan ini tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui refleksi pupil sesuai dengan jumlah cahaya yang masuk. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui ukuran diameter pupil manusia sehubung dengan perubahan jarak pandang manusia. Nah, dalam praktikum ini dilakukan dengan cara mengukur diameter pupil praktikan dengan penglihatan yang normal, diameter pupil praktikan setelah melihat cahaya yang terang, kemudian mengukur diameter pupil praktikan yang telah melihat jarak jauh. Kemudian percobaan yang ketiga yaitu indera pendengaran. Dalam percobaan indera pendengaran ini tujuannya untuk mengetahui kepekaan pendengaran seseorang. Pada percobaan ini dilakukan dengan cara menyumbat salah satu lubang telinga praktikan, kemudian meletakkan jam tangan yang terdengar detaknya segaris dengan telinga yang tidak tersumbat, kemudian mendekatkan secara perlahan sampai praktikan mendengar detak jam tersebut. Kemudian percobaan selanjutnya yaitu indera pembau. Tujuan percobaan ini yang pertama adalah mengetahui kepekaan pembau seseorang dengan mengidentifikasi rangsangan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui letak reseptor pembau seseorang. Pada percobaan mengidentifikasi rangsangan dilakukan dengan cara diberikan bahan uji yang memiliki wangi yang pekat di sekitar hidung praktikan dengan keadaan mata tertutup. Kemudian percobaan untuk mengetahui letak reseptor pembau seseorang dilakukan dengan cara menentukan letak yang memberikan intensitas yang lebih tinggi, maka disitulah reseptor pembau seseorang. Kemudian percobaan yang terakhir adalah indera peraba. Nah,
Tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui kepekaan sentuhan pada manusia. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui kesan yang ditimbulkan terhadap perubahan suhu. Pada percobaan, penentuan tekanan dan sentuhan dilakukan dengan cara meletakkan benda pada kulit praktikan, kemudian diminta praktikan untuk menebak letak benda tersebut. Kemudian pada percobaan pengesanan suhu tertentu itu dilakukan dengan tangan kiri diletakkan pada air dingin, tangan kanan diletakkan pada air hangat, kemudian setelah itu kedua tangan diletakkan pada air biasa, kemudian praktikan akan merasakan perubahan apa yang terjadi pada kedua tangan tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.